Seorang penjahat yang digantung itu, ia menghujat dia katanya. Jika engkau adalah Mesias, selamatkan dirimu dan juga kami. Jadi yang sedang dikatakan oleh salah satu penjahat, ini penjahat yang pertama, ya. Dia berkata di atas salib bahwa katanya Mesias, selamatkanlah dirimu, baru selamatkan kami. Jangan bilang Mesias kalau nggak bisa selamatkan dirimu sendiri. Omong-omong itu kalau kamu bilang kamu Mesias tapi kamu sendiri nggak bisa selamat. Dan jangan lupa ya, kalau kamu selamat, selamatkan kami. Saudara pernah nggak sih ketemu sama orang yang harus sarkas ya untuk dia mendapatkan keinginannya? Ada yang pernah ketemu orang seperti itu? Apapun caranya, bahkan sampai sarkas pun dia harus katakan kalimat yang menyinggung untuk dia ini mendapatkan kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini yang sedang terjadi dilakukan oleh si penjahat pertama. Padahal di atas salib, dua penjahat ini diberi kesempatan yang sama. Tetapi satu penjahat memilih untuk memberontak, dia memilih untuk mengejek, dia memilih untuk sarkas, bahkan terlebih lagi yang lebih parah, dia memilih untuk nuntut mukjizat dari Yesus. Ada hak apa penjahat ini sehingga dia punya diaudensi untuk bisa minta mukjizat daripada Yesus? Gak ada hal yang membuat penjahat ini dapatkan mukjizat, tapi dia malah menuntut mukjizat kepada Yesus. Penjahat ini melihat Yesus hanya sebagai alat untuk dia bisa keluar dari kondisi yang sedang dialami. Saya tahu ini lambang dari apa? Ini adalah gambaran dari banyak orang Kristen yang hanya ke gereja ketika dia cuma butuh pertolongan. Tapi dia nggak pernah benar-benar membuka hatinya untuk mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi dia melihat Yesus itu sebagai alat hanya untuk memenuhi keinginannya semata. Maka dari itu saya ingin berkata kepada saudara, ini bukan seperti itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi anugerah, grace is not for those who think they deserve it. Anugerah itu bukan untuk mereka yang mereka pikir mereka layak untuk dapatkan anugerah. Enggak. Tapi anugerah is for those who know they don't. Adalah bagi mereka yang seharusnya mereka enggak layak untuk dapatkan. Tapi anugerah itu ditujukan kepada mereka. Dan saya percaya hari-hari ini, biarlah kita ya, sementara memperingati momen Paskah, Passover yang lalu sudah berlalu, yang baru telah datang, kita memiliki sebuah pilihan yang tepat di dalam setiap kehidupan kita. Satu waktu ada cerita seorang anak, mungkin balita gitu. Dan dia, kalau anak balita itu kan selalu kepingin seolah-olah diberi tanggung jawab yang besar, semua serba bisa, mau dibantu itu kayak ditolak. Nah, begitu juga dengan anak ini. Dia mau buka camilan, tutup toplesnya itu keras gitu. Dan dia kepingin camilan itu, tapi dia juga nggak mau dibantu, diperlakukan seperti anak-anak, semua selalu ditolong, nggak mau. Apa yang terjadi? Dia mulai buka tutup toples itu dengan sekuat tenaga. Dia mulai puter, dia mulai pakai alat, dia mulai pakai kain, dia mulai sedemikian rupa caranya untuk gimana pun ini toples terbuka. Ayahnya itu di sebelahnya, nungguin. Mau tak bukain Nak? Enggak Pak, bisa sendiri. Buka lagi dengan sekuat tenaga. Dia usaha sedemikian rupa. Enggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sebel-sebel sendiri, dia frustasi sendiri, dia bete-bete sendiri. Ya, dia nangis-nangis sendiri. Gara-gara buka toples gak bisa. Dia padahal mau makan camilan itu. Sementara dia nangis, apa yang terjadi? Ayahnya bukain tutup toplesnya, ternyata bukan diputer saudara, dipitek. Begitu dipencet, tutupnya kebuka dengan sangat mudah. Dengan sekejap, semudah itu tutup terbuka. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena seringkali kita memberontak kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah menawarkan anugerah dalam setiap kehidupan kita. Saya mau mendorong siapapun saudara yang dengar suara saya, berhenti tawar-menawar dengan Tuhan.
Karena seringkali caranya Tuhan di dalam kehidupan kita itu beda dengan apa yang suka kita pikirkan. Tuhan mau menyatakan anugerah dalam kehidupan kita. Bukan seberapa baik kita, tetapi seberapa besar kasihnya dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu tema Paskah pada kesempatan kali ini adalah because of your love. Karena kasih Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita berekspektasi satu hal, sementara Tuhan mau menyatakan anugerah dalam kehidupan kita, itu dengan cara yang slightly different, dengan cara yang mungkin sedikit berbeda, tetapi itu jauh lebih baik dari apa yang kita pahami. Maka dari itu, biarlah hari ini, gak ada dari saudara yang punya sikap hati yang menolak, tapi menjadi pribadi yang bukan tawar-menawar, menjadi pribadi yang menyerahkan semuanya di dalam tangan anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dan Dia mampu menyatakan yang terbaik terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Oh itu tepuk tangan kalau saudara nyorain anak saudara. Kalau saudara mau tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan yang jauh lebih luar biasa lagi. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Sementara salib yang pertama menolak Kristus, yang salib kedua ini punya sikap yang berbeda. Salib pertama salib pemberontakan, salib kedua saya sebut dengan salib pertobatan. Kenapa? Karena di sini penjahat kedua memiliki hati yang meresponi anugerah. Walaupun sama-sama disalib, kondisinya plek-ciplek. Tapi mereka punya sesuatu yang sangat berharga, yang berbeda, yaitu adalah bagaimana dalam hatinya memiliki respon yang berbeda. Katakan respon, 1, 2, 3. Punya respon yang berbeda. Lukas 23 ayat 40 sekarang di sana dikatakan. Namun seorang yang lain negur dia, yang penjahat pertama, dan berkata, "Enggakah kamu hormat kepada Elohim? Sebab engkau sedang menerima hukuman yang sama dengan Elohim itu." Ya, kita memang layak dihukum sebab kita menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat. Tapi orang ini gak melakukan kesalahan apapun. Dia ini loh gak lakukan kesalahan apapun. Tapi dia dihukum sama seperti kejahatan yang telah kita lakukan. Dan yang menarik yaitu penjahat satunya, penjahat kedua ini, walaupun dia nggak kenal siapa Yesus, dia mungkin cuma dengar tentang Yesus, tapi dia bisa menyebut Yesus Elohim. Tuhan. Walaupun awalnya dia ikut-ikut mengejek Yeshua di Matius 27 ayat 44, nanti saudara bisa baca sendiri. Tapi kemudian dia bertobat. Ini menunjukkan bahwa dosa bukanlah akhir dari kisah hidup seseorang. Sama-sama penjahat, sama-sama disalib, tak sama-sama berdosa. Tetapi yang satu punya jalan akhiran yang berbeda karena anugerah. Saya mau deklarasikan bahwa dosa bukanlah akhir dari kisah hidup saudara juga. Anugerah itu selalu membuka pintu pertobatan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika penjahat ini mulai berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah Elohim?" Dia sedang melakukan 3 hal. Yang pertama, penjahat kedua lakukan, yaitu dia sedang mengakui kedaulatan Yeshua. Tiba-tiba dia punya rasa takut akan Tuhan. Saudara kalau ketemu dengan seorang yang saudara respect, saudara akan mulai muncul kata sungkan. Ada orang yang menjelek-jelekan, saudara nggak tega. Kenapa? Karena ada respect di sana. Nah, begitu juga dengan penjahat kedua. Temennya ngejelek-ngejelekin Yesus, dia nggak sampai hati, nggak tega. Ini orang ini loh nggak salah, kok kamu jelek-jelekan kayak begitu. Muncul the fear of God. Rasa takut akan Tuhannya itu tiba-tiba muncul. Dia mengakui kedaulatan. Gak layak Tuhan, ini kamu permalukan seperti ini, gak layak. Yang pertama. Yang kedua, dia mulai mengakui kesalahan dirinya. Oh memang kita ini loh layak dihukum. Karena kita penjahat, kita layak dihukum. Dan yang ketiga,
Penjahat kedua ini mengakui keistimewaan Yesus. Bahwa dia nggak melakukan sesuatu yang salah. Kok bisa dia dapatkan hukuman yang setimpal dengan kita? Kan aneh. Seharusnya yang nggak layak untuk dapatkan penghukuman, dia nggak ada di sini. Satu hikmat yang Tuhan beri begini. Dia yang nggak layak dihukum, menjadi dihukum. Karena kita yang layak dihukum, nggak jadi dihukum karena dia. Penjahat itu bahkan nggak minta Yesus untuk bebaskan dirinya dari salib. Tetapi yang dilakukan oleh penjahat kedua yaitu adalah dia malah mengakui Yesus sebagai Raja Elohim yang sah meskipun Yesus masih ada di kayu salib. Ini sungguh luar biasa. Menerima anugerah, respon yang menerima anugerah. Walaupun di titik terendah di dalam kehidupannya. God's grace flows into the lowest places. Anugerah Tuhan itu mencari saudara. Mengalir mencari saudara ke tempat terendah di dalam hidup saudara. The thief on the cross did nothing but believe. Penjahat di atas kayu salib itu gak lakukan apapun kecuali percaya. And that was enough. Dan itu cukup baginya untuk mendapatkan keselamatan di dalam anugerah Yeshua HaMashiach. Siapapun saudara hari ini, engkau adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan saudara adalah pribadi yang layak untuk mendapatkan keselamatan bersama dengan Tuhan. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Percaya katakan amin. Tepuk dada saudara katakan, aku dapat anugerah. 1, 2, 3, aku dapat anugerah.